Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu andilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali tentunya di Hikmah Ramadan. Seperti biasa, sambil menunggu Anda menunggu waktu berbuka puasa, tentunya kami menghadirkan sebuah tayangan yang memberikan edukasi tentang pelajaran agama Islam. Dan kali ini bersama saya Dika Saputra, dan tentunya juga tema yang akan kami angkat pada sore hari ini adalah menjadi wanita terbaik menurut Al-Quran. Dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustazah Hajani Mas Umi Kalsum MPDI. Assalamualaikum, apa kabar Ustazah? Waalaikumsalam. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak macet ke sini tadi Cak Joy. Ya, macetnya. Mudah-mudahan alhamdulillah sudah sampai di sini, sudah siap memberikan materi. Dan juga untuk pemirsa Anda di rumah, sebelum kita nanti mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Umi Kalsum, sebaiknya kita juga mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita, Ustadz Hafizin Syukri SAGMM, yang akan membacakan surat An-Nahl ayat 72. Kepada beliau disilakan. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات
فلا تضربوا لله الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jaziran, alhamdulillahi jazakallahu khairan kepada Ustadz Hafizin Syukri SAG yang sudah membacakan tentunya lantunan ayat suci Al-Quran surat An-Nahl ayat 72 sampai 74 yang tentunya mudah-mudahan menambah kenikmatan atau juga menambah kefasihan dan juga menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tentunya ayat suci Al-Quran surat An-Nahl 72 sampai 74. Ya kan, salah satunya wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum. Ya. Salah satu di dalam surat tersebut. Menciptakan Apa kabar pasangan. ini, Ustaz? Menciptakan pasangan. Ini Ustazah apa kabar? baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Ya. Puasa ke-18 masih Iya. semangat ya? Masih tetap harus semangat. Kolak masak di rumah? Kolak masak, Sambel gitu ya? kolak, sambel, celimpungan, tekwan, ado-galo Ada enak. kalau. Alhamdulillah, itu lengkap puasa rasanya. Iya, di pasar gitu. Oh, di rumah ya kan? Jadi cak mana laki makan apa ini? Pajaklah dia bekerja. Ustazah, kita Iya. membahas tentang menjadi wanita terbaik menurut Al-Quran. Iya. Tapi sebelum kita menjurus ke sana, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Ustazah. Menjadi wanita terbaik menurut Al-Quran ini versinya seperti apa? Iya. Ya, silakan Ustazah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Hikmah Ramadan TPRI dimanapun berada, insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan tema wanita terbaik menurut Al-Quran. Nah, jadi di dalam ajaran Islam khususnya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana kriteria saya nyebut ya Palembangnya, kriteria wanita yang terbaik itu. Tapi secara umum, secara khususnya itu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran lebih banyak Allah yang menjelaskan bahwa salah sikoknya ayat yang dibaca tadi. Ada lagi di Quran surat Ar-Rum Allah ngomong ke wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi salah sikok diciptakannya pasangan itu supaya kita menjadi tenang, zahir, tenang, batin. Jadi kalau kita sudah dapat pasangan, insya Allah tenang zahir, tenang batin, jangan tersinggung. Jadi, nah, paca bahasa Palembangnya paca sakinah tuh, paca tenang itu tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Di situ harus ada pasangan yang soleh dan soleha. Nah, berhubung temanya hari ini adalah tentang wanita terbaik, maka kita ambil dari ayat Quran, hadis Rasul ya, yang menjelaskan bahwa ad-dunya mata khairul mata awim ra'atus soleha. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita soleha. Nah, wanita soleha itu yang macam mana? Wanita yang diciptakan oleh Allah
sebagai pasangannya Nabi Adam, yaitu Bunda Siti Hawa. Wanita yang mendampingi Rasulullah, yaitu Siti Khadijah. Ya, nah itu wanita-wanita yang terbaik menurut Quran. Di dalam hadis juga Rasul menjelaskan bahwa apabila seorang wanita itu kepengen masuk ke surga, maka kata Rasul bisa masuk dari pintu manapun. Jadi pacak masuk dari pintu manapun, syaratnya 3. Yang pertama sholat 5 waktu tak boleh tinggal. Yang kedua puasa bulan Ramadan disempurnakan. Dan yang ketiga patuh pada suami. Nah, yang sikok 2 insya Allah bisa. Yang ketiga Agak berat. agak berat. Ya. Jadi suami yang mana yang nak dipatuhi itu adalah suami yang bertanggung jawab sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Tuh. Jadi kalau misalnya lakinya tidak bertanggung jawab, makan nak lemak, baju nak bagus, begawe sungkan, susah anak wanita soleha itu ya. Karena dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya, apalagi semayang tidak, puasa tidak, menunjuk teladan tidak, nah itu juga susah. Jadi yang harus dipatuhi itu adalah suami yang bertanggung jawab sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Quran, sebagai ku anfusakum wa alikum naro, yang dia bertanggung jawab menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Nah itu tadi yang laki-laki ya. Maka dari itu kita wanita biar menjadi wanita saleha, kata baginda Rasul, wanita yang terbaik itu yang pertama adalah iza nazara 'alaiha syaratsu, apabila dipandang oleh suami pandai menyenangkan hati suami. Nah jadi buat ibu-ibu dan para bini-bini Bini-bini di karena rumah istri sana. itu ada airnya ya. Bini-bini yang ada di rumah sana pacak-pacak nyenang hati suami kita, itu ciri bini yang soleha ya. Jadi maksudnya nyenangkan ini cak mana? Ya kita pandai berdandan untuk suami, kemudian berpenampilan juga untuk menyenangkan suami, bermake up segala macam juga untuk menyenangkan suami. Galo-galonya itu membawa nama suami kita. Bayangkan kalau bininya tidak acak berai, sekendaknya baik, sagu ditepok ke dirai. Jadi kapan dia pergi ke warung nanya, wah bini sedikit tu macam itu model. Kan lakinya kena kata. Nah, caknya tak ada dinjaknya duit, caknya nah kan kena kata. Jadi pandai menyenangkan hati suami itu, di samping juga pandai membawa namanya, kita juga pandai menyejuk ke suasana hatinya. Misalnya dia begawe panas, terik di kantor, balik sumpek pikiran macam di jalan, di rumah ada bini yang menenangkan. Jadi itu iza nazar 'alaiha syarat itu, apabila dipandang oleh suami pandai menyenangkan hati suami. Jangan sampai laki balik begawe merengut mencucu kayak itu perkara minta duit 10 juta tu kaget dulu. Banyak di 10 juta saja. Kaget Banyak dulu. ada tu. Sambut dulu laki kita itu, disambut dengan penuh cerah ceria ya. Kalau dia balik jengok berkeringat, ambek anduk, lap keringatnya, ambek tasnya, buka tasnya, ambek dompetnya. Buka dompetnya, cabut duitnya. Yang jelasnya pokoknya apalagi di era sekarang ini kita banyak rumah tangga hancur ya, karena banyak wong ketiga model medsos ini hari. Kadang-kadang juga jadi komplek rumah tangga. Apakah betina atau wanita atau bininya tidak baik? Belum tentu juga. Kadang-kadang dipicu oleh masalah-masalah yang lain. Maka dari itu dari awal harus, kalau kita pandai menyenangkan hati suami kita, insya Allah suami kita tidak bisa berpindah ke lain hati. Itu Ustaz, saya memang benar-benar harus menyenangkan. Nah itu kalau sudah itu menjadi baru pertama itu. Ya baru pertama, sudah jadi ibu-ibu. Nah kalau semua masih gadis, mana? Ya kalau sudah masih gadis, jadi wanita terbaik itu pertama menjaga kehormatan diri ya. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya mengatakan, Hujurat apa An-Nur ya kalau tidak salah. Maaf, Quran surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab 59 bahwa kewajiban kita wanita muslimah itu entah masih gadis, entah dia sudah bersuami, harus menutup aurat. Jadi menutup aurat itu supaya apa? Menjaga kehormatan diri itu. Jadi kalau masih gadis, pertama bahasa Palembangnya itu menjaga bahasa kita nih, nyagung awak nama baik keluarga. Jadi menjaga kehormatan diri, menutup aurat,
kemudian mendekatkan diri kepada Allah, tidak melok-melok gawe-gawe wong yang dak kuanan, tidak melok cabe-cabean terong-terongan jola-jolan ya dah. Kalau yang masih gadis. Kenapa? Gadis itu rentan, maka dia tanggung jawab wong tuanya. Nah, jadi kalau punya anak gadis, Bapak Ibu harus diawasi, diarahkan, dijaga. Karena apa? Karena yang bertanggung jawab itu wong tuanya. Anak ajari pendidikan agama agar berakhlak yang mulia. Jadi sopan kepada wong yang lebih tua, ya dak. Sayang kepada yang lebih muda, dengan wong tua berbakti, birrul walidain, nurut, tidak ngelawan. Terus juga tidak metu malam, bahasa kita Palembang nih. Metu Kalau malam. metu malam tuh kelayapan, keluyuran, apalagi musim Covid nih ya dah. Iya. Nggak usah jaga-jaga jarak. Nah, jadi ada hikmah juga Covid-19 jaga jarak. Jadi tidak masing-masing Tidak lagi. masing-masing. Jaga jarak dengan yang bukan muhrimnya. Itu kalau yang masih gadis. Dan juga sholat jangan tinggal, beribadah, berzikir, baca Quran. Karena itu galo-galonya untuk memprotek hati kita. Biar selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kan juga banyak ini Ustazah fenomena-fenomena mungkin juga di luaran sana yang muslimah juga Ustazah. Cuma ini joget TikTok, joget di medsos dan itulah. lain sebagainya. Ini cak mana Ustazah? Ya, aplikasi itu atau gadget ya mas kita tuh gadget itu sering Ustazah omong ke bahwa gadget dan aplikasi itu adalah adonan. Cak pempek adonan. Nak dibuat pempek pistel, pempek telok, pempek lenjeng, kan terserah dengan kita. Nah, sama aplikasi atau gadget medsos itu sebenarnya adalah sebuah adonan untuk menghibur, mempermudah hidup kita. Cuman bisa positif dia di tangan wong yang positif, bisa negatif dia di tangan wong yang negatif. Khusus kita kaum wanita kalau nguno ke tadi TikTok misalnya contohnya entah itu TikTok, entah itu IG, entah itu apapun itu gunakanlah untuk yang positif, jangan gunakan untuk yang negatif. Apalagi pakai baju jilbab, joget-joget ya, dia menutup aurat tapi telanjang kata Allah. Kenapa berbaju tapi telanjang? Karena auratnya terjengok gara-gara dia bergoyang-goyang tadi. Nah, kita agak bahas itu Ustazah. Berbaju cuma telanjang. Nah, cak mano ini sebenarnya? Mungkin juga muslimah-muslimah yang ada di luar sana juga perlu mengetahui itu Ustazah. Iya, betul. Dan juga untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan.